Mau pemberian beasiswa untuk warga rukun tetangga 0305 Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang Tangsel. Tenar News TV 9 bertempat di Resto Condro Pondok Cabe Ilir. Direktur Pengembangan Kampus Milenial Ganesha melakukan rapat kerja pemberian beasiswa S1 untuk warga yang kurang mampu. Yatim piatu hadir dalam kesempatan ini. Direktur Advokat dan Partner Advokat Senior Dr. Adus Yonan Arifin SHMM, Pemuka Agama Pondok Cabe, Bapak Salam dan Haji Munarso Ketua Rukun Tetangga 03 mewakili rukun tetangga yang lain di Pondok Cabe Ilir. Beberapa warga juga ikut menyaksikan pemberian beasiswa dari kampus Ganesha serta asisten pengacara Advokat Yonan Arifin dan Partner Neneng Zakia SH, Jihan Fahira SH, Dian SH dan Ibrahim. Dalam arahannya, Direktur PMB dan Kerjasama Saputra dalam waktu dekat akan melakukan penandatanganan MOU dengan warga rukun tetangga 0305. Suatu kerja nyata membantu anak bangsa melalui pendidikan umat bangsa akan maju dan berkembang. Hadir dalam rapat kerja Ganesha dengan warga Pondok Cabe Ilir Ketua Umum PWNWDI Provinsi Banten Haji Lalu Usniadi, optimalisasi peran kampus sebagai institusi pendidikan, entrepreneur, riset dan pengembangan, perlu ikut serta berkolaborasi membina anak bangsa baik di sekolah dan pada keormasan. Ini penting dihadirkan sebagai bagian dari mensukseskan agenda pemerintah Merdeka Belajar pada sekolah maupun kampus merdeka. Sehingga terjalin keseimbangan dan kesinambungan antara sekolah, warga masyarakat dan kampus sebagai wadah mengoptimalkan pengembangan potensi diri, bakat, minat dan daya cipta menuju Indonesia Jaya. Ganesha sebagai kampus kedinasan tempo dulu yang alumninya menyebar di seluruh Nusantara. Saat ini sejak tahun 2020 telah membuka program kuliah beasiswa khusus KBK, baik untuk program S1 dan pasca, satu-satunya di Indonesia. Dari program ini sudah lahir 154 kelompok inkubator UMKM. Sebagai kampus milenial apreneur, Ganesha menjalankan sistem link and match dengan dunia corporate, ungkap Dir, PMB dan pengembangan. Lanjutnya, model pendidikan link and match dengan dunia industri sebagai arah baru pendidikan nasional. Perlu disambut kerjasama konkret dengan kampus dan corporate untuk memudahkan mahasiswa dalam melaksanakan tugas. Model ini yang perlu diberdayakan sehingga anak bangsa dapat tersalurkan dan terserap baik oleh dunia industri atau menjadi entrepreneurship. Jelasnya, kampus Ganesha sudah melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah pondok pesantren se-Jabodetabek sebagai bagian dari bangun kerjasama lembaga pendidikan yang lebih komprehensif. Ganesha hadir bukan hanya menyodorkan kemudahan berupa beasiswa, tapi lebih dari itu ke depan bagaimana melahirkan generasi unggul berbudi kemuliaan, serta bagaimana mengelola dan menghadirkan lembaga tangguh, pemuda Indonesia yang unggul. Semoga warga rukun tetangga 0305 Pondok Cabe Ilir bisa menjalankan kerjasama dengan kampus Ganesha. Demikian laporan Tenar News TV 9 dari Tangerang Selatan. Sehingga bisa berkumpul bersama, terutama silaturahmi kita akan lebih erat kembali. Karena kemarin kita sudah di hari Sabtu dan Minggu kita untuk terutama silaturahmi juga di antara kita semuanya, juga ada inspirasi yang maju, yang kuat, yang perlu didukung kita semuanya. Dalam hal ini kita mendengar langsung sudah etikat baik untuk memajukan masyarakat, terutama nanti insya Allah di lingkungan RT 0305 ya, Pondok Cabe Ilir, untuk memajukan masyarakat ya, SDM juga untuk bisa dikembangkan lebih lanjut untuk kebersamaan, membuahkan hasil yang cukup baik yang nanti akan bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal pendidikan yang barangkali masih buntu untuk pendidikan yang cuma hanya sampai SD, SMP, SMA dan seterusnya, tapi kadang terkadang dengan biaya pembinaan mereka, sehingga mereka juga seharusnya ke jenjang lebih tinggi, karena memang akhirnya terpentok dengan masalah anggaran dana, sehingga mereka cukup sampai misalnya di SMP, SMA dan segala lainnya, sehingga tidak berkembang. Seharusnya mereka lebih maju daripada kita, tapi kalau karena mentok di situ dengan biaya, sehingga
mereka buntu. Nah, disitulah kita harus bisa melihat secara keseluruhan bahwa kita juga bisa ingin membantu mereka. Nah, gitu. Terutama intinya seperti itu. Nah, hasil daripada kita kemarin 2 hari di puncak dan kemudian selalu dikembangkan lebih lanjut nanti dari kita juga yang akan memotivasi di masyarakat kita lingkungan, terutama di RT 0305 kita kembangkan lebih awal, kita sebagai percontohan dulu ya supaya nanti lebih berkembang lagi untuk perlu sampai sekelurahan. Nah kalau sekelurahan akan kecamatan akan lebih tinggi lagi meluas ke wilayah sehingga kita semuanya yang penting saling kerjasama, saling kompak, saling berbagi informasi dalam teknologi kita yang canggih ya, dan teknologi ya itu memang perlu benar-benar dikembangkan di kita semuanya, sehingga yang mudahan dengan pertemuan di malam hari ini kita selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita citakan terwujud secara perlahan-lahan ya. Nah itu barangkali singkat pertemuan kita kali ini sebagai pembukaan yang barangkali saya juga sedikit belum ada persiapan sehingga mendadak ya, barangkali bicara mengantur tidak tepat sasaran, saya mau nanti arahan bantuan dari bapak semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari salah satu tokoh masyarakat Pondok Cabe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dengan singkat bapak semuanya ya. Kami sebagai tokoh masyarakat berterima kasih kepada Ketua Nahdlatul Wathon yang sudah mau membantu untuk memajukan khususnya untuk warga 0305 Pondok Cabe Ilir seluruhnya dan umumnya seluruh warga Pondok Cabe untuk membuat warga lebih maju dan berkualitas dari segi pendidikan, ekonomi maupun agama, untuk banyak silaturahmi, menjalin hubungan ukhuwah Islamnya kita. Mudah-mudahan kita semua cita-citanya di warga 0305 dengan bantuan-bantuan kepada Bapak Rektor, Pak Ketua Wathon atau Bapak Yonan, terima kasih banyak, dan hanya itu yang bisa saya katakan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Yang saya hormati Bapak Putra dari Nahdlatul Wathon selaku Direktur Kampus Ganesha ya Pak. Bapak Haji Yusri selaku wartawan Provinsi Banten. Bapak Yonan selaku pengacara advokat hukum Tangerang Selatan beserta staf-stafnya dan para bapak-bapak. Tujuan kita bersilaturahmi di sini untuk menyambung silaturahmi, membangun ukhuwah antara sesama warga, khususnya di wilayah saya sendiri gitu Pak, untuk membangun gimana bisa berkembangnya di lingkungan RT 0305 untuk percontohan ke depannya, membangun masa depan anak-anak bangsa kita, generasi kita yang mungkin sekarang zaman sudah mulai bisa dikatakan zaman yang udah teknologi yang lebih canggih. Saya mengharapkan kerjasamanya, bantuannya dari Bapak Putra dan Pak Yusri bersama Yonan untuk bekerjasama membangun generasi-generasi kita ke depannya akan lebih maju lagi, berkembang lebih baik. Perekonomian kita juga akan lebih maju. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yonan dan pengacara yang ada di sini,
Pak Ustadz Yusni, Ketua NWDI Banten, Pak RT, tokoh masyarakat, para ustadz yang tidak hadir satu, dan ibu-ibu, maaf, dia hadir juga di sini. Para pengacara-pengacara muda yang luar biasa yang telah mencoba untuk mengerahkan pikirannya, ilmuannya untuk membantu masyarakat dan membantu orang-orang yang mungkin hari ini membutuhkan bantuan saat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan pertemuan yang luar biasa yang sangat mulia sekali karena kemarin rencananya akan diadakan pada hari Selasa kemarin, tapi karena memang ada tradisi kita, sebagian masyarakat di Indonesia ini melaksanakan malam Nisfu Sya'ban. Kami pun melakukan itu. Ketika dibatalkan sama Pak Yusni, kami sangat bergembira sekali, ya, untuk bisa dipending pada hari ini. Karena semalam itu kita juga pakai yasin 3 kali, dan yasin pertama lihatnya ini, kedua ini, ketiga ini, mungkin ini menjadi hasil doa yang semalam itu. Ya, kita bersilaturahim. Silaturahim itu ada beberapa hal menjadi nilainya. Satu, mempanjang umur. Yang kedua, menambah rezeki atau mempermudah rezeki. Bila kemudian rezeki itu tidak kemudian datang ke Bapak secara materi, tapi mungkin secara bantuan pendidikan, itu juga bagian dari rezeki. Kami pun dari kampus hari ini yang membutuhkan mahasiswa, ada dari bapak-bapak, ibu-ibu dan sebagainya, itu pun bagian daripada rezeki buat kampus. Inilah manfaat daripada kita silaturahim pertemuan ini. Nah, bicara soal pendidikan Bapak Ibu, ya, bahwa kami dari Sedegan ini pada awal 2020 itu saat kolaps semua kampus, tidak ada yang dilanggarakan yang namanya perkuliahan. Semua tutup, lockdown, tidak boleh juga dilanggarakan pendidikan. Bahkan siswa pun tidak dengar di kampus. Yang terjadi apa? Kevakuman dalam pembelajaran di kampus. Kalaupun ada pembelajaran itu secara online dan tidak banyak seperti itu. Kenapa? Kampus-kampus belum siap menyiapkan teknologinya saat itu untuk menyelenggarakan kuliah secara online. Akhirnya siswa yang kemudian lulus saat itu juga nggak bisa ke kampus, ekonomi rapuh betul, orang tua banyak yang di PHK, yang keluar dari pekerjaan yang nggak dapat pekerjaan, yang online juga, motor juga stop, itu sudah ada kacau. Nah, akhirnya kami melakukan penelitian saat itu pas mau menjelang November, Agustus, September, kok minim sekali siswa yang masuk di kampus. Saya coba lakukan satu penelitian dan wawancara. Kenapa? Satu, ternyata karena pandemi, ya. Semua hampir berapa persen itu orang tua kena PHK atau pemberhentian kerja. Yang kedua, siswa nggak bisa ke kampus untuk menyelenggarakan pendaftaran dan lain sebagainya, sehingga mereka praktis di rumah semuanya. Nah, melihat kondisi seperti itu, orang tua juga sudah angkat tangan. Itu akhirnya saya pribadi mengumpulkan kerjasama dengan Ansor di Jakarta Selatan, kemudian dengan Bangsar. Kami temui ketua-ketua per kecamatan atau per kelurahan-kelurahannya. Apa yang saya sampaikan? Teman-teman Ansor, bila ada warga Ansor yang baru lulus maupun pemuda Ansor yang belum lulus kuliah, yang masih SMA, SMK, putus kuliah, tolong kumpulkan dalam satu tempat. Buat apa? Kami akan berikan mereka untuk beasiswa kuliah di tempat kami. Nah, akhirnya ketua Ansor, Bangsarnya dikumpulin anak buahnya. Begitu dia kumpulin, sekitar 30-40 ngumpul satu kali pertemuan. Saya sampaikan, teman-teman, masa pandemi luar biasa dampaknya. Kita punya anak atau sepupu, saudara hari ini bisa kuliah karena ekonomi lagi rapuh. Ayo, saya akan berikan beasiswa bagi mereka. Apa bentuknya? Semua semangat. Pertama, saya bilang itu, walaupun pandemi, hari ini di seluruh kampus masih mahal biaya kampusnya, kuliahnya. Ada uang gedung, ada uang pangkal masuk, ada uang semester, ada bla-bla dan sebagainya. Ya, katakanlah yang swasta, Unindra Umpam mungkin paling murah saat ini. Ya, kami kepetik.
Tapi tetap misalkan per bulan dia bisa 500 per bulannya. Ada uang semesternya untuk UPS UAS. Mungkin ada juga uang gedung mungkin hanya 3 juta dan sebagainya yang diminta. Ya. Tapi bagi masyarakat yang menengah ke bawah itu sangat sulit, itu sangat berat. Itu kalau kita melakukan perbandingan kampus-kampus. UNJ hari ini misalnya, itu kalau kita mau kuliah siap 25 juta di awal UNJ, ya. UNJ tangga kita, ada ITB, Ahmad Dahlan dan seterusnya. Nah, Ganesha hari ini mulai 2020 itu saat pandemi berlaku, kami awalnya pertama melakukan amal sosial. Ya, apa bentuk amal sosial itu? Yang pertama, betul kampus itu tidak serta-merta dilakukan secara bisnis. Ya, mungkin mayoritas kampus melakukan secara bisnis. Pasti ada keuntungan yang besar. Yang bisa begitu korporat itu pasti punya yang besar keuntungannya. Tetapi di kita di Ganesha ini karena masih miliknya tunggal, ya, belum dibagi-bagi nanti sahamnya ke siapa sekian itu dua. Dan yang kedua, Ganesha memiliki gedung tersendiri, nggak nyewa, nggak berutang ke bank atau ke pihak lain, tapi itu punya sendiri. Nah, sehingga ownernya bilang begini, Pak Sampurna, hari ini saya memberikan sosial pada masyarakat. Tolong disampaikan secara cara Pak Sampurna. Gimana bentuknya? Yang pertama, uang gedung yang sekian puluh juta hari ini kita gratiskan. Ya. Yang kedua, uang tanggal masuk yang 8 juta hari ini kita gratiskan. Yang ketiga, uang semester yang 3.500.000 hari ini kita gratiskan. Lalu di mana kewajiban mahasiswa atau orang tua? Kewajibannya kita minta uang infak saja per bulan. Berapa uang infaknya? Kalau dia dapat 150.000. Ya, 150.000 per bulan. Nah, setiap besok mau UTS atau UAS permulaan ada nanti biaya untuk bikin soal dosen-dosen, kemudian dia periksa akan sampai di buat motif hanya 200.000. Itu setiap UAS punya anak hari ini mau kuliah di selain Setia Ganesha bisa dicek biayanya. Ada institut yang Pulau Cabai ujung dari sini dulu Dharma ya yang di ujung Pulau Cabai Pak D3 dulu sampingnya UT samping di dekat lampu merah sedang dulu Dharma Bukan Gunadarma di sana. Dharma apa namanya gitu ya? katakanlah ya. Dharma ya, oke Dharma. Nah, kalau Bapak keluar dari sini ke kiri lurus mentok sambil dalam merah sebelah kanan adanya tuh. Ya, itu kampus institut. Itu universitas sekarang itu. Itu dulu jadi 3, sama jadi universitas. Cek berapa biaya uang gedungnya, berapa uang tanggal masuknya, berapa uang semesternya, berapa bla bla blanya. Ya, itu bisa dicek. Nah, hari ini kami memberikan Ganesha itu untuk memudahkan Bapak Ibu putra putrinya, saudara-saudara kita, keponakan kita dan tetangga kita untuk meningkatkan usianya biar dia tidak putus kuliah. Putus sekolahnya di SMA, SMK saya ada saja. Nah, dengan lapangnya, bila itu di komitmennya Bapak-Bapak untuk meningkatkan kualitas SDM, mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan tingkat pendidikan anak kita, saudara kita. Kami akan berikan satu bebas uang gedung yang 12 juta sampai 4 tahun nggak bayar. Ya, uang pangkal masuk 8 juta nggak bayar sampai 4 tahun bebas. Ya, uang semesternya yang 3,5 bebas, hanya uang infak per bulan 150.000. Ya. Nah, ini kalau dia pakai kuliahnya 150.000. Kalau malam 200.000 pas karyawan. Nah, kalau malam tadi bergaji itu, ya. Kalau dia Jumat Sabtu 300.000 per bulan. Kalau karyawan di kampus yang lain Bapak Ibu itu 800.000 sampai 1 juta per bulan pas karyawan di kampus yang lain. Kami hanya 300.000 per bulan pas karyawan Jumat Sabtu. Nah, kami ada asrama Pak. Asrama dari Sumatera, dari NTB, Kalimantan, NTT,
kami kasih per bulan biayanya berapa? 200.000. Sudah ada bednya. Ya, satu kamar 2 mahasiswa. Nah, di Ciputat, Bapak Ibu, biaya sekarang di situ untuk orang kos sama mahasiswa yang UIN 800.000 per bulan. Nah, di kami 200.000 per bulan. Biaya biaya untuk keamanan sama. Nah, 600.000 subsidi. Udah, lanjut aja. Pak izin sudah makan ya? Kalau udah tutup. Ini udah jam. Kami diskusi. Kami di mobil. Oh iya. Sama.